Hari ini gue bakal ceritain dua buah cerita yang sangat mengerikan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita hari ini, kalau kalian penggemar dari cerita-cerita horor, misteri, dan juga kasus-kasus kriminal, maka kalian datang ke channel yang tepat. Karena di sini kita bakalan bahas cerita-cerita yang paling menarik untuk melengkapi hari kalian. So, jangan lupa tekan tombol like-nya, lalu subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa nyalakan semua tombol notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung aja kita mulai cerita hari ini. Amaga adalah sebuah kota yang populer dan sering dikunjungi oleh para turis yang datang berlibur ke negara Kolombia. Kota Amaga ini dikelilingi oleh hutan tropis yang sangat luas, di mana ada sebuah jalur yang membelah hutan itu. Dan ada banyak turis yang akan berjalan kaki mengikuti jalur itu dari kota Amaga untuk masuk ke area hutan. Dan jika kita berjalan cukup jauh, maka kita akan sampai di sebuah jembatan tua yang membentang di atas jurang yang sangat dalam. Jembatan tua ini dulunya adalah sebuah jalur kereta api yang sudah dinonaktifkan sejak lama. Banyak orang termasuk turis yang datang ke area ini untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah bungee jumping. Bungee jumping adalah sebuah aktivitas yang memacu adrenalin, di mana orang-orang akan melompat dari tempat-tempat yang tinggi, seperti misalnya jembatan tua ini. Dan sebelum melompat, mereka akan terlebih dulu mengikatkan sebuah tali yang elastis pada pergelangan kaki mereka. Sebuah tali yang sebelumnya sudah dipersiapkan secara matang, dengan cara mengukur ketinggian dari jembatan ini, untuk memastikan agar orang-orang yang melompat tidak akan terbentur dengan tanah. Dan pada bulan Juli di tahun 2021, seorang pengacara muda berusia 25 tahun bernama Yesenia Gomez yang tinggal di kota Medellin mengatakan kepada pacarnya kalau dia ingin mencoba melakukan aktivitas bungee jumping. Yesenia sudah sejak lama penasaran dan tertarik untuk mencoba melakukan bungee jumping. Namun setiap kali pacarnya ingin merealisasikan mimpinya, maka Yesenia selalu membatalkan niatnya dan mengatakan kalau dia masih terlalu takut dan belum siap secara mental. Namun entah apapun alasannya, kali ini pada bulan Juli di tahun 2021, Yesenia merasa percaya diri dan mempunyai keberanian untuk melakukan bungee jumping. Pacarnya yang kagum melihat keberanian dan juga keseriusan Yesenia akhirnya berencana untuk merealisasikan kesempatan itu. Karena memang dia juga belum pernah melakukan bungee jumping sebelumnya. Dan dia juga sebenarnya cukup tertarik. Namun dia tidak mungkin melakukan aktivitas itu tanpa pacarnya, yaitu Yesenia. Jadi saat itu juga mereka menelepon ke kantor yang menyediakan jasa bungee jumping dan memesan 2 slot untuk dia dan juga Yesenia. Pada hari Minggu di tanggal 18 Juli di tahun 2021, Yesenia dan pacarnya berangkat dengan mengendarai mobil mereka. Mereka berkendara selama 1 jam hingga mereka tiba di kota Amaga, dan mereka mulai berjalan kaki mengikuti jalur yang membelah hutan itu. Dan ketika tiba di jembatan tua itu, mereka sangat kagum melihat jumlah orang yang datang dan sudah mengantri untuk melakukan bungee jumping di sana. Mereka memang tahu kalau spot jembatan ini memang sangat populer, namun mereka tidak menyangka kalau memang sepopuler itu, dan mereka harus mengantri di belakang setidaknya 100 pelompat lainnya. Mereka mengantri selama beberapa jam ke depan, hingga akhirnya Yesenia dan pacarnya tiba di barisan depan, dan bisa melihat secara dekat bagaimana para pelompat yang ada di depan mereka mulai melompat dari jembatan dengan ketinggian sekitar 50 meter itu. Dalam ekspektasinya, Yesenia mengira kalau dia akan tiba di jembatan ini dan langsung melompat bersama pacarnya. Lalu semuanya akan terasa keren dan menyenangkan. Tapi ternyata mereka harus mengantri terlebih dulu dan menunggu selama berjam-jam. Dan selama itu pula mereka selalu memperhatikan orang-orang lain yang lebih dulu melakukan lompatan mereka. Dan sama seperti yang kalian duga, Yesenia mulai mengalami serangan kepanikan. Dia tiba-tiba mengatakan kalau bungee jumping terlihat sangat menakutkan, sangat berbeda jauh dengan semua bayangannya selama ini, dan Yesenia mulai meragukan keputusannya untuk melakukan bungee jumping. Pacarnya lalu berusaha untuk menenangkan Yesenia, dan dia berkata kalau bungee jumping itu sangatlah aman. Lihat orang-orang di bawah sana yang sudah melompat, mereka baik-baik saja, mereka semua tersenyum dan juga bahagia. Kamu juga pasti akan merasa sangat bangga dengan dirimu. Meskipun dia tidak mampu mengontrol kepanikannya, namun Yesenia tetap meyakinkan pacarnya kalau dia tidak akan mundur. Dia tetap akan melompat meskipun dia merasa sangat panik. Dan dalam tingkat stres yang sangat tinggi, dilanda kepanikan dan juga ketakutan, akhirnya Yesenia dan pacarnya tiba di barisan terdepan. Di mana saat itu petugas yang sudah melakukan hal ini selama berjam-jam meminta kepada mereka berdua untuk melangkah maju dan memakai tali pengaman. Jadi Yesenia dan pacarnya melangkah perlahan-lahan menuju ke sisi paling ujung dari platform jembatan itu. Mereka berdua menatap jurang di depan mata mereka, sementara petugas sedang sibuk mempersiapkan semua tali dan memastikan agar semuanya terpasang dengan baik. Dan Yesenia, sama seperti yang kalian duga, Yesenia merasa panik dan ketakutan. Jantungnya berdegup sangat kencang. Tatapannya hanya terfokus kepada jurang di bawahnya. Dia sama sekali tidak merasa kalau hal ini menyenangkan. Yesenia hanya ingin agar semua hal ini segera berakhir.
Hingga di satu titik di mana petugas akhirnya mengatakan, "Oke, lompat." Maka tanpa ragu Yesenia pun langsung melompat. Dan semua petugas, termasuk pacar Yesenia, saling bertatapan dengan wajah yang panik dan juga kebingungan. Ternyata Yesenia melakukan sebuah kesalahan, di mana petugas sebenarnya berkata, "Oke, lompat," kepada pacarnya, dan bukan kepada Yesenia. Namun karena sangat panik, Yesenia tidak memahami situasi di sekitarnya, dan dia segera melompat dengan kepercayaan penuh. Yesenia melompat hanya dengan pengaman di tubuh, yang sama sekali belum dikaitkan dengan tali bungee jumping. Yesenia melompat bebas ke dalam jurang tanpa tali atau apapun untuk menghentikannya, dan dia langsung terjatuh ke dalam hutan di bawahnya. Pacarnya segera melepaskan semua pengaman di tubuhnya, dan dengan panik dia berlari turun ke bawah jembatan, menuruni bukit yang sangat curam menuju ke dasar jurang. Ketika ditemukan, Yesenia sudah meninggal dunia. Namun hasil otopsi menunjukkan hal yang mengejutkan. Yesenia meninggal bukan karena bertabrakan atau berbenturan dengan tanah, namun dia sudah lebih dulu meninggal akibat serangan jantung ketika dia masih melompat di atas udara. Itu artinya saat melompat, Yesenia menyadari kalau dia sudah melompat terlalu dini dan tidak ada tali apapun yang terpasang di kaki maupun tubuhnya. Dengan kata lain, ketakutan akan apa yang akan segera terjadilah yang akhirnya membunuh dia terlebih dulu. Pada awal tahun 1974, Michael Taylor yang berusia 31 tahun hidup bahagia bersama istrinya, Christine, dan kelima anak mereka di kota Osset yang adalah sebuah kota kecil di negara Inggris. Michael digambarkan oleh para tetangganya sebagai sesosok suami dan juga ayah yang sangat sempurna. Dia memiliki selera humor yang baik, bahkan ketika para tetangga berjalan melewati kediaman rumah Michael, maka mereka akan selalu mendengar suara Michael yang sedang tertawa, maupun suara Michael yang sedang menceritakan sebuah lelucon sambil bercanda dengan anggota keluarganya. Namun memasuki bulan April di tahun yang sama, semuanya berubah drastis bagi keluarga Taylor, di mana Michael saat itu sedang memanjat sebuah tangga untuk memperbaiki atap rumah mereka. Namun tanpa disadari ternyata tangga itu sudah sangat rapuh, sehingga Michael pun terjatuh ketika sedang memanjat dan mengakibatkan punggungnya mengalami sedikit luka kecil. Luka yang secara perlahan mulai berubah menjadi rasa sakit kronis, dan rasa sakit inilah yang menyebabkan perubahan drastis terhadap perilaku Michael. Michael yang awalnya adalah seorang pria lucu yang selalu tertawa, mulai berubah menjadi pemurung, serta menderita depresi. Michael menjadi sangat sensitif dan mudah tersinggung, hingga di titik di mana keluarganya sendiri sudah tidak sanggup berada di dekatnya, karena Michael mulai sering melakukan kekerasan secara fisik. Keluarga Taylor bukanlah keluarga yang religius, namun hampir separuh penduduk di kota Osset sangatlah religius, termasuk beberapa teman lama dari Michael Taylor, yang ketika mendengar kabar tentang Michael, mereka pun mendatangi Michael ke rumahnya, dan mereka mengatakan, "Kamu tahu Michael, mungkin ini sudah saatnya bagimu untuk beralih ke agama, untuk meminta pertolongan dan juga bimbingan di masa sulitmu ini." Mereka juga memberitahu Michael secara spesifik mengenai sebuah kelompok religi khusus bagi orang-orang yang ingin didoakan, termasuk mereka yang butuh dukungan secara religius. Mereka mengatakan kelompok ini memiliki seorang pemimpin wanita yang sangat bagus bernama Mary Robinson, seorang gadis muda berusia 21 tahun yang sangat karismatik, energik, dan sangat bersahabat kepada siapapun. Mary mampu merangkul seluruh anggota kelompoknya sehingga semua akan merasa sangat dicintai. Dan pemimpin kelompok yang bernama Mary inilah alasan utama kenapa mereka merekomendasikan kelompok ini kepada Michael. Mereka berharap Mary akan mampu merangkul dan membimbing Michael melewati masa sulitnya hingga dia kembali normal. Dan Michael yang sangat percaya kepada teman-temannya itu pun memutuskan untuk mencoba mendatangi kelompok religius ini. Pada tanggal 12 September, Michael mengendarai mobilnya menuju ke rumah ibadah tempat di mana kelompok ini berada. Michael masuk ke dalam rumah ibadah dan dia melihat sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 orang duduk melingkar di dalam sebuah ruangan. Dan di momen ketika mereka melihat Michael, mereka membuka tangan mereka dan mempersilahkan Michael untuk duduk bergabung bersama mereka. Saat itu pula, seorang gadis muda yang kemungkinan besar adalah Mary berdiri dari lingkaran dan menatap Michael dengan senyumannya yang ramah. Mary menyambut Michael dengan gembira, lalu memintanya untuk duduk dan bergabung bersama mereka. Dan Michael untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, akhirnya tersenyum sambil berjalan dan duduk di samping Mary. Ketika Mary mulai memimpin doa bersama seluruh anggota kelompok, Michael mengaku kalau saat itu dia sama sekali tidak merasakan rasa sakit kronis yang sudah lama dideritanya. Semua yang bisa Michael rasakan saat itu hanyalah perasaan bahagia yang sudah sejak lama tidak dirasakannya. Namun ketika Michael pulang ke rumahnya, semua rasa sakit dan juga depresi akan kembali membanjiri dirinya, sehingga Michael merasa kalau satu-satunya
tempat di mana dia bisa merasa bahagia tanpa harus merasakan sakit hanyalah di rumah ibadah itu. Dan selama beberapa minggu ke depan, Michael selalu memprioritaskan kelompok religius ini melebihi apapun, termasuk istri dan kelima anaknya. Michael tidak pernah melewatkan semua acara pertemuan bersama kelompok ini. Dan selama berminggu-minggu itu pula, hubungan Michael dan Mary menjadi sangat dekat, hingga di titik di mana mereka berdua masih akan berkumpul bersama, bahkan ketika acara pertemuan sudah selesai. Mereka berdua akan mengasingkan diri di dalam sebuah ruangan dan berdoa dengan tenang. Namun tentunya tidak ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana. Dan banyak anggota dari kelompok mereka yang sudah mencurigai bahwa mereka berdua sepertinya telah membangun sebuah hubungan terlarang. Rumor ini pun beredar dengan cepat ke seluruh kota. Namun ternyata istri Michael yang bernama Christine sudah tahu lebih dulu, bahkan jauh sebelum rumor itu beredar. Karena salah satu sahabat Christine pernah mengatakan kalau dia sepertinya mencurigai suami Christine telah berselingkuh dengan Mary. Dan benar saja, selama itu pula Michael selalu membahas mengenai Mary. Bahkan ketika dia berada di rumah, Michael tidak akan berbicara sama sekali kecuali mengenai Mary. Dan pada tanggal 1 Oktober atau beberapa minggu setelah Michael mengenal kelompok ini, Christine menunggu hingga Michael pergi meninggalkan rumah untuk menghadiri pertemuan kelompok itu. Christine lalu masuk ke mobilnya dan mulai mengikuti Michael hingga dia tiba di tempat ibadah itu. Setelah tiba di sana, Christine memarkirkan kendaraannya. Dia mengambil sebuah nafas panjang, lalu dia keluar dari mobil dan menggebrak pintu masuk tempat pertemuan kelompok itu sedang berlangsung. Christine berjalan masuk dan langsung menunjuk ke arah suaminya yang memunggunginya dan bahkan tidak menoleh sama sekali. Christine menunjuknya sambil mengatakan, "Saya tahu kamu berselingkuh dengan Mary, dan sekarang saya mau kamu mengakuinya di hadapan semua orang." Michael yang saat itu sedang duduk, perlahan-lahan berdiri dari kursinya, dan sama sekali tidak melihat maupun menjawab istrinya. Sebaliknya, Michael malah memalingkan pandangannya ke arah Mary yang berada di sudut ruangan. Dan ketika menatap Michael, Mary tiba-tiba berteriak dan mengatakan kalau Michael saat itu tidak terlihat seperti manusia, melainkan seperti binatang buas dengan mata yang liar. Jadi ketika Michael menatap Mary dengan wajahnya yang sangat agresif, Michael mulai berbicara dengan bahasa yang aneh dan tidak diketahui. Michael berteriak dan meracau seakan-akan ada entitas lain yang masuk ke dalam tubuhnya dan berbicara kepada Mary melalui Michael. Semua orang yang hadir di ruangan itu merasa sangat bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat, karena tiba-tiba saja istrinya mendobrak masuk dan langsung menuduh dengan kasar kalau suaminya telah berselingkuh. Dan Michael sama sekali tidak menggubris istrinya, dan dia malah bertingkah dengan sangat gila. Lalu ketika Michael sedang berteriak kepada Mary, dia tiba-tiba berlari ke arah Mary seakan-akan dia ingin menyerangnya. Dan untungnya saat itu ada beberapa anggota kelompok yang menahan Michael dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Lalu meskipun ada lebih dari 10 orang yang menimpa tubuhnya, namun Michael masih mampu berdiri dan kembali berteriak kepada Mary. Lalu tanpa disadari, ternyata tiba-tiba Mary juga ikut berbicara dengan bahasa yang aneh. Dan di saat itu, Michael mulai berhenti memberontak kepada belasan orang yang sedang menahan tubuhnya. Namun Michael masih terus berbicara kepada Mary dengan bahasa anehnya. Mary dan Michael saling berbicara dan bertatapan. Dan semua orang yang hadir di dalam ruangan pun terlihat seperti orang bodoh dan saling kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka lalu memutuskan untuk berdoa bersama. Dan setelah berdoa selama 1 jam, Michael akhirnya pingsan dan seluruh ruangan pun menjadi sunyi senyap. Mereka hanya menatap ke arah Michael yang sedang pingsan dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Michael pun akhirnya sadar, dan ketika membuka matanya, dia mengaku kalau dia tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi kepadanya. Namun Mary akhirnya menjelaskan kepada Michael dan juga istrinya kalau dia percaya Michael telah dirasuki oleh semacam kekuatan iblis, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan melakukan sebuah ritual pengusiran arwah jahat atau biasa dinamakan exorcism. Michael dan Christine terlihat sangat kebingungan karena mereka sebenarnya bukan berasal dari background yang religius, dan mereka berdua pun akhirnya setuju dengan ritual exorcism. Christine dan Michael lalu pulang ke rumahnya, dan keesokan harinya, Mary pun telah berkomunikasi dengan seorang pastor terkenal di Inggris, yang setelah diceritakan mengenai Michael, maka pastor ini pun setuju kalau Michael memang membutuhkan exorcism. Dan di hari itu pula, 2 orang ahli eksorsis terbaik telah didatangkan untuk melaksanakan tugas itu. Mereka bernama Peter dan juga Raymond. Mereka datang ke kota Osset menuju ke rumah Michael, dan di sana mereka mengamati Michael selama berjam-jam, sebelum kemudian mereka mengatakan kalau Michael telah dirasuki oleh lebih dari 1 kekuatan jahat. Peter dan Raymond mengatakan kalau satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah melalui ritual exorcism, dan mereka meminta persetujuan Michael untuk melakukan ritual itu. Michael pun langsung setuju, begitu pula dengan istrinya Christine yang memang tidak mengerti dan hanya bisa mengikuti apapun yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Michael, Christine bersama seluruh anggota kelompok religius datang ke tempat ibadah di kota sebelah, di mana di sana Peter dan juga Raymond sudah menunggu kedatangan mereka.
Michael diposisikan duduk di tengah-tengah lingkaran. Lalu Peter dan Raymond pun memulai ritual dengan membacakan doa-doa khusus, di mana Michael langsung bereaksi dan kembali berteriak dengan bahasa yang aneh. Michael mulai meronta-ronta seakan-akan seluruh tubuhnya merasa kesakitan, dan mereka melakukan ritual itu selama 8 jam penuh tanpa henti, di mana Michael harus diikat di atas kursi agar dia tidak melukai siapapun. Setelah 8 jam, mereka akhirnya berhenti karena Peter dan juga Raymond sudah sangat kelelahan dan mereka sudah tidak sanggup untuk melanjutkan ritual. Setelah ritual itu dihentikan, Michael pun langsung terjatuh ke lantai dan pingsan selama beberapa menit. Dan ketika dia sadar, sama seperti sebelumnya, Michael mengaku kalau dia tidak punya ingatan apapun atas apa yang telah terjadi selama 8 jam terakhir. Dan di titik ini, Peter dan Raymond berkata kalau ritual eksorsisme yang telah dilakukan sepertinya cukup berhasil, karena mereka telah mengidentifikasi bahwa ada 40 iblis yang telah merasuki tubuh Michael, dan mereka telah berhasil mengusir 37 iblis diantaranya. Itu artinya masih ada sekitar 3 iblis lagi yang tersisa di dalam tubuh Michael. Dan karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka ritual eksorsisme pun akan kembali dilanjutkan keesokan harinya untuk menyingkirkan 3 iblis yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Dan mereka pun mengatakan kalau Michael akan baik-baik saja. Sehingga Michael dan Christine pun mengemas barang-barang mereka dan bersiap untuk pulang kembali ke rumah mereka. Beberapa jam kemudian, salah satu wanita yang adalah tetangga Michael dan juga Christine mengatakan kalau dia mendengarkan suara teriakan dengan bahasa yang aneh dari luar rumahnya. Wanita ini pun lalu berjalan perlahan-lahan ke arah jendela dan mencoba mengintip keluar melalui tirai rumahnya. Dan di luar, dia melihat Michael Taylor yang tidak memakai pakaian sama sekali dan seluruh tubuhnya juga telah terlumuri oleh darah. Dan dari mulutnya, Michael mengatakan sesuatu yang sepertinya berhubungan dengan Satan. Jadi wanita ini pun segera menelepon polisi. Dan ketika polisi datang, mereka menemukan Michael sedang meringkuk sambil tertawa cekikikan di depan rumah wanita ini. Ketika polisi mendekatinya, Michael terlihat seperti baru saja tersadar dan menatap para polisi dengan tatapan kebingungan dan menanyakan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Polisi pun bertanya, siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu? Setelah mengetahui posisi rumah Michael, polisi itu pun lalu memanggil backup untuk menangani Michael, dan dia pun langsung bergerak ke arah rumah Michael. Setelah tiba di depan rumahnya, polisi itu pun membuka pintu secara perlahan, lalu masuk ke dalamnya. Namun, sesaat kemudian, para tetangga bisa melihat bagaimana polisi itu berlari keluar dari dalam rumah, lalu dia pun muntah di jalanan. Dan rumah keluarga Taylor pun akhirnya menjadi salah satu lokasi TKP yang paling terkenal dalam sejarah Inggris. Di mana beberapa jam sebelumnya, ketika Michael dan Christine baru saja pulang ke rumah setelah menjalankan ritual selama 8 jam. Dan tepat setelah Michael memasuki rumah, dia kembali bertingkah aneh dan mulai memukuli istrinya hingga istrinya itu terjatuh ke lantai. Setelah itu Michael langsung melompat dan menduduki istrinya. Lalu dengan tangan kosong, Michael merobek wajah istrinya dan melemparkannya ke dapur. Dan ketika istrinya sedang mengalami pendarahan, Michael pun mulai membuka seluruh pakaiannya. Kemudian dia melumuri seluruh tubuhnya dengan darah dari istrinya. Kemudian Michael berjalan menuju ke arah anjing peliharaan mereka, dan dia pun langsung menghabisi anjing peliharaan itu. Namun untungnya kelima anak mereka saat itu sedang tidak berada di rumah, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Ketika di sidang, pengadilan menyalahkan kelompok religius yang dipimpin oleh Mary karena telah secara efektif terus meyakinkan Michael bahwa dia telah dirasuki oleh iblis, hingga menyebabkan Michael diduga mengalami gangguan mental dan halusinasi yang berujung dengan dilakukannya kekerasan oleh Michael yang mengakibatkan istrinya Christine meninggal dunia. Dengan kata lain, Michael dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan kejiwaan. Dan setelah menghabiskan 4 tahun masa rehabilitasi di rumah sakit jiwa, Michael pun kembali dibebaskan. Dan saat ini, Michael Taylor pun masih hidup dengan bebas di kota Osset. Namun, terlepas dari vonis keputusan pengadilan, banyak orang di luar sana, baik yang religius maupun yang non-religius, mereka percaya bahwa kasus Michael Taylor adalah satu-satunya kasus kerasukan iblis yang nyata dalam sejarah manusia modern. Oke guys, sekian untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please gua mohon tekan tombol like-nya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.